Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, pertama-tama ya seperti biasa ya Bapak ingin menanyakan kabar kalian ya adik-adik siswa maupun siswi kelas 4. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, di hari yang penuh berkah, hari Jumat ya, yang mana sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian juga masih tetap semangat di dalam menuntut ilmu ya adik-adik siswa maupun siswi kelas 4. Pada hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran fikih ibadah. Silakan adik-adik disiapkan bukunya, baik itu buku fikihnya ataupun buku tulisnya. Materi fikih ibadah pada hari ini insyaallah pembahasan terakhir ya di semester ke-1 ini atau di semester 1, yaitu tentang sholat rawatib muakkad ya. Bisa kalian buka bukunya halaman 53 ya. Dan tak lupa kalian juga berdoa ketika ingin belajar agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak harap setelah pembelajaran ini juga kalian mengerti ya, memahami tentang sholat rawatib muakkad ya, karena pada pertemuan sebelumnya ya, atau pada pelajaran sebelumnya ya, kamu atau kalian ya sudah mengenal tentang sholat sunnah rawatib ya, baik itu rawatib qobliyah maupun ba'diyah ya. Maka pada pembelajaran hari ini kita akan mengenal lebih rinci tentang rawatib muakkad ya, atau tentang sholat sunnah muakkad. Mari ya kita pelajaran pada pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh ya, adik-adik siswa maupun siswi kelas 4 ya, mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh. Nah, dan kita juga bisa membiasakan sholat sunnah rawatib muakkad setiap hari ya, baik ketika di sekolah maupun ketika kita di rumah ya, adik-adik siswa maupun siswi ya. Kemarin kita sudah ketahui ya sholat sunnah apa saja yang termasuk ke dalam rawatib muakkad. Nah, di sini yang pertama yaitu qobliyah dan ba'diyah zuhur ya. Dan kita sudah ketahui juga qobliyah artinya apa? Sebelum. Sedangkan ba'diyah artinya sesudah. Jadi rawatib qobliyah zuhur artinya sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat zuhur ya. Jadi rawatib qobliyah zuhur artinya sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat zuhur ya, karena sholat rawatib itu sholat sunnah. Sedangkan rawatib ba'diyah zuhur berarti artinya sholat sunnah rawatib ya, sholat sunnah yang rawatib yang dikerjakan setelah sholat zuhur ya. Berarti sholat zuhur diiringi sholat sunnah muakkad, baik itu sebelum sholat zuhur maupun sesudah sholat zuhur. Sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah zuhur sangat dianjurkan untuk dikerjakan ya, sebagaimana ya kita ketahui hadisnya. Kemarin kita sudah sebutkan ya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya pada pembahasan yang lalu. Salat rawatib qobliyah dan ba'diyah zuhur mempunyai keutamaan yang besar ya. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu merupakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikisahkan bahwa suatu ketika Abu Ayyub yang mengerjakan sholat sunnah rawatib qobliyah
yaitu sebelum sholat zuhur. Kemudian ada seseorang lantas bertanya kepadanya, mengapa engkau selalu mengerjakan sholat sunnah ini? Kemudian Abu Ayyub menjawab, dahulu aku melihat Rasulullah pun mengerjakannya, hingga suatu ketika aku bertanya kepada beliau ya tentang salatnya itu, dan beliau kemudian bersabda, tuftahu fiha abwabus samai fa'ah babtu an yus'ada li fiha amalun sholih. Ya, pada waktu itu pintu-pintu surga dibuka karena aku sangat berharap amalan solehku diangkat pada waktu tersebut. Ya, sahih riwayat Ahmad. Ya, jadi keutamaannya yang sangat besar ya, yaitu pada waktu tersebut pintu-pintu surga dibuka dan dia berharap amalan solehnya diangkat pada waktu tersebut, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, perhatikan adik-adik siswa maupun siswi kelas 4 ya, yang termasuk ke rawatib muakkad atau sholat sunnah muakkad, yaitu kemudian ba'diyah maghrib. Berarti sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat maghrib. 2 rakaat setelah sholat maghrib. Ya, ada 2 yang dianjurkan dalam pelaksanaannya. Jadi ba'diyah maghrib juga sangat dianjurkan untuk pelaksanaannya. Kemudian ada 2 hal ya yang dianjurkan, yaitu kita membaca surat Al-Kafirun setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Dan dianjurkan untuk dikerjakan di rumah ya. Di sholat rawatib ini lebih utama yaitu dikerjakan di rumah. Kemudian yang selanjutnya ba'diyah isya ya, sholat sunnah rawatib muakkad berikutnya adalah sholat 2 rakaat setelah sholat isya ya, yang termasuk ke dalam rawatib muakkad. Nah, hal tersebut juga sudah kita ketahui ya, disebutkan dengan jelas ya di dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya, dan demikian sangat dianjurkan untuk mengerjakannya ba'diyah isya ya. Kemudian yang terakhir yaitu qobliyah subuh ya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh juga termasuk sholat rawatib muakkad ya, yang dianjurkan untuk dikerjakan pelaksanaannya. Nah, sebagaimana hadis dari Ibnu Umar ya, sholat rawatib qobliyah subuh mempunyai keutamaan yang sangat besar ya. Rasulullah SAW bersabda, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha ya, 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, perhatikan ya, keutamaannya sangat besar ya adik-adik siswa maupun siswi ketika kalian mengerjakan qobliyah subuh ya, sholat sunnah sebelum sholat subuh. Apa keutamanya? Yaitu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya ya. Maka kita jangan sampai melewatkan ya sholat qobliyah subuh ya, atau sholat sunnah sebelum sholat subuh ya, karena keutamanya sangat besar, yaitu raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha ya, 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka ya, setelah pembelajaran ini kalian bisa membiasakan ya mengerjakan sholat rawatib muakkad ya, atau sholat sunnah muakkad ya, baik itu yang sebelum sholat fardu ataupun yang sesudahnya. Dan mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini tentang pembelajaran fikih ibadah, mengetahui lebih rinci tentang sholat rawatib muakkad ya. Semoga apa yang bisa Bapak sampaikan dapat kalian pahami ya. Silahkan disimak baik-baik video pembelajarannya dari awal hingga akhir. Insya Allah untuk pertemuan kali ini ada tugas ya, seperti biasa mengerjakan soal, latihan soal di Google Form sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dan Bapak mohon maaf apabila ada salah kata
yang Bapak ucapkan ketika menerangkan pembelajaran. Bapak akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.